Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Jonali, Wakil Gubernur Sumatera Barat, menyambut dengan positif aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Adratus sebagai Kabid Bina Marga Dinas BMC KTR dalam pelatihan kepemimpinan administrasi Angkatan 5 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumbar yang mengambil tema optimalisasi penata laksanaan jalan dengan Perda penyelenggaraan jalan provinsi. Saya berharap Perda ini dapat segera terrealisasi sesuai dengan rencana, tentu saja dengan kerja keras semua stakeholder terkait sehingga nantinya dapat menjadi acuan bagi semua pelaksana penyelenggara jalan agar pengenangan jalan berjalan optimal dalam rangka mempercepat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat. Hal ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian Sumatera Barat dan menghadirkan infrastruktur yang berkeadilan bagi kerajinan Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adratus Setiawan. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrasi 5 tahun 2024. Saya berdinas di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai Kabid Bina Marga. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan. Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang adalah penyelenggaraan kebijakan teknis KPUan bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan dan preservasi jalan jembatan. Dan fungsi bidang Bina Marga adalah penyelenggaraan bahan, penyusunan perencanaan teknis, pembangunan dan penyusunan preservasi jalan dan jembatan provinsi, serta leger jalan jembatan. Konektivitas dan aksesibilitas masih menjadi masalah yang mendasar pada infrastruktur di Sumatera Barat. Pada jalan provinsi pun masih menghadapi hal yang sama. Kondisi kemantapan jalan provinsi pada saat ini masih sekitar 69%. Artinya ada ketidakmantapan sekitar 31%. Itu setara lebih kurang 500 km jalan provinsi yang tidak mantap. Dari 500 itu pun masih ada jalan yang belum terhubung sama sekali. Jadi kondisi itu sebenarnya memperlambat keterbukaan wilayah sehingga pengembangan penduduk kita menjadi akan lambat. Jadi kondisi yang kita harapkan sebenarnya adalah semua jalan provinsi dapat terhubung dengan baik dengan kondisi kemantapan yang kurang 85%. Nah, untuk mencapai kondisi tersebut perlu upaya yang sangat keras dan komprehensif. Baik dari perencanaan, program, pelaksanaan, maupun evaluasi yang kita lakukan. Jadi kita berharap semua pelaku penyelenggara jalan provinsi dapat bekerja secara optimal dengan efektif dan efisien. Dan tentu saja dengan akuntabilitas yang. Nah, Perda penyelenggaraan jalan provinsi ini adalah hal yang kita harapkan dapat mengatur perilaku kita inginkan sehingga dapat membantu mempercepat menghadirkan konektivitas dan aksesibilitas di Provinsi Sumatera Barat untuk memajukan perekonomian masyarakat. Sasaran jangka pendek, membuat surat keputusan SK Gubernur tentang fungsi jalan di Sumatera Barat, membuat draft surat keputusan SK Gubernur tentang rencana umum, jaringan jalan RUJJ, jangka panjang menengah. Jangka menengah, membuat surat keputusan SK Gubernur tentang rencana umum, jangka panjang jaringan jalan RUJPJJ, dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan RUJMJJ, membuat naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah penyelenggaraan jalan di Sumatera Barat. Jangka panjang, terwujudnya penata kelolaan jalan provinsi melalui peraturan daerah, Perda, tentang penyelenggaraan jalan di Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di salah satu ruas jalan provinsi. Banyak tantangan yang kita hadapi tahun sekarang untuk jalan provinsi ini, di mana ada beberapa peraturan-peraturan baru yang harus segera kita adaptasi. Juga faktor bencana alam. Kita tahu Sumatera Barat sangat rentan bencana alam, sehingga membuat jalan provinsi menjadi cepat turun kemantapan jalan. Ditambah keterbatasan fiskal pemerintah provinsi, sehingga kita harus segera beradaptasi dan mencari inovasi untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan jalan provinsi.
Itulah salah satu alasan kehadiran Perda penyelenggaraan jalan provinsi untuk membantu melakukan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan di jalan provinsi. Selamat siang, saya bersama tim kreatif. Untuk dapat mengidentifikasi kondisi di lapangan, kita memang harus melakukan peninjauan di lapangan. Dan untuk penanganan, kita harus patuh terhadap spesifikasi Bina Marga telah ditentukan. Nah, dalam Perda penyelenggaraan jalan ini, kita juga memuat tentang penegasan tentang peraturan-peraturan kita pakai di tingkat nasional untuk diadopsi menjadi peraturan sesuai dengan kondisi di Sumatera Barat. Inilah kita di salah satu ruas jalan provinsi. Kita sedang mendesain untuk melakukan penanganan jalan yang terban dan kita memakai acuan-acuan yang sesuai dengan peraturan tentang teknis jalan. Jadi kita harapkan kita bisa dapat melakukan secara optimal dengan pembiayaan yang efisien dan efektif, sehingga tujuan kita untuk melakukan optimalisasi penata laksanaan penyelenggaraan jalan dapat tercapai secara akuntabel. Saya Bayan Serupa, Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah ada beberapa pejabat struktural kita di provinsi banyak mengikuti Diklat PIK pada hari ini. Di antaranya adalah Bapak Andriatus Setiawan, ya, Kabid Bina Marga di Dinas BMCK. Ada tugas yang sedang beliau persiapkan terkait dengan penataan jalan di Sumatera Barat dengan judul optimalisasi penata laksanaan jalan dengan Perda penyelenggaraan jalan provinsi. Oleh itu, saya sebagai gubernur menyambut baik dengan adanya proyek perubahan ini.